ada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali jumpa dengan kami di sini di unit multimedia center MAL 1 Bandar Lampung. Kali ini kita kedatangan seorang guru yang cukup luar biasa ya, profesional. Bidangnya kalau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris ya. Miss Solihah. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Pak Taufik. Gimana? Kang Taufik ya. Iya. Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Umroh kemarin ya? Oh iya, alhamdulillah. Healing ibadah. Iya, makin bersinar wajahnya. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Iya. Jadi kawan-kawan semua, rekan-rekan, kita kemarin MAL 1 mengadakan acara dari BRIN. BRIN itu singkatan dari Badan Riset Inovasi Indonesia. Nasional. Nasional ya. Oke, ulangi, Badan Riset Inovasi Nasional ya, Indonesia. Nah, jadi kelas unggul dalam hal ini MAL 1 Bandar Lampung mengadakan BIMTEK atau bimbingan teknis ya, penelitian bekerja sama dengan BRIN Indonesia. Nah, Miss Iis, kira-kira apa yang melatar belakangi kegiatan ini dan apa target yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas unggul 3 hari yang lalu, 3 hari tanggal 13, 14, 15 kemarin itu melaksanakan BIMTEK. BIMTEK internalisasi penelitian bagi siswa kelas 10 dan 11. Memang untuk kelas 10 dan 11 karena kelas 12 memang sudah lulus ya. Jadi yang melatar belakangi kegiatan ini karena MAN 1 Bandar Lampung itu di SK Dirjen Pendis tahun 2020 ditunjuk sebagai salah satu madrasah penyelenggara riset. Sebenarnya sudah lama ya Kang ya, sudah tahun 2020 itu. Kemudian karya ilmiah remaja dan sebagainya, tapi belum ketemu formula yang formula untuk menjawab SK Dirjen ini. Madrasah mencari formula bentuk seperti apa madrasah penyelenggara riset ini. Setiap tahun kita adakan kegiatan melalui, sementara penunjukan terus berjalan dan madrasah Kementerian Agama pun melaksanakan ajang-ajang untuk penulisan karya tulis ilmiah untuk menindaklanjuti SK itu. Salah satunya ada event namanya MyRes. MyRes itu setiap tahun diadakan madrasah Young Researcher Supercamp. Nah, MAN 1 selalu mengajukan peneliti-peneliti muda. Sementara ini masih dikawal oleh guru-guru kita dengan kemampuan penelitian yang kita punya apa adanya begitu ya, dengan sekemampuan kita. Nah, untuk tahun ini alhamdulillahirabbil alamin kelas unggul dengan direstui oleh madrasah tentu saja melaksanakan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ada di Lampung. Adalah BRIN Pertambangan, BRIN Riset Pertambangan, ya? Betul, BRIN Riset Pertambangan. Kita bersurat kepada mereka karena memang kita selama ini kan belum ada kerjasama. Jadi kita bersurat saja, langsung direspon baik oleh pihak BRIN Pertambangan, langsung Bapak Kepala BRIN Pertambangannya, langsung Bapak Dr. Anggoro Trimursito. Beliau juga pembina penelitian para siswa di MAN Jombang. Di MAN di Jawa, rata-rata Pak Anggoro ini juga telah membina kesempatan siswa untuk mengikuti MyRes. Nah, dan alhamdulillah saya dengar kabarnya mereka juga masuk para finalis ya. Nah, kemudian ketika kita bersurat kepada BRIN,
yang di Lampung ini, BRIN Pertambangan, langsung direspon baik oleh pihak BRIN Pertambangan. Kemudian mereka memfasilitasi kita dengan menghadirkan 17 orang pemateri. Luar biasa. Langsung dari BRIN. Dari BRIN. Ya, karena target yang ingin kita capai kegiatan ini adalah internalisasi. Siswa kelas 10 dan 11 unggul yang terdiri dari 17 rombel, 624 siswa kurang lebih ya. Itu dikenalkan dengan kaidah-kaidah bagaimana cara membuat sebuah karya tulis sesuai kaidahnya. Jadi tidak direncanakan tidak melenceng dari kaidah-kaidah penulisan karya tulis. Jadi sistematis ya diajari seperti itu ya. Dari awal sampai. Jadi secara umum seluruh siswa dikenalkan bagaimana membuat karya tulis, bagaimana merumuskan masalah, bagaimana mengenali masalah. Kadang-kadang tuh kita tidak kenal dengan masalah yang ada di sekitar kita, padahal banyak gitu ya. Nah itu. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian teknis pelaksanaannya gimana kemarin? Ya, kemarin sempat kita mengadakan Zoom itu 2 kali dengan pihak BRIN. Karena memang kita punya kelas besar ya, punya 17 kelas unggul, 600. Bagaimana kita mengumpulkan 600 siswa kurang lebih untuk tapi materi tetap dapat Ananda gitu. Dengan diantara kesibukan para peneliti yang akan hadir di MAN 1 gitu. Jadi kita bagaimana mengakomodir 2 permasalahan ini. Akhirnya ketemulah jalan keluar. BIMTEK internalisasi ini kita lakukan selama 3 hari. 3 hari, betul. Tanggal 13 Mei itu di sebuah kelas yang besar kita tempatkan di masjid akhirnya para siswa. Dengan pemateri langsung Bapak Anggoro. Beliau tidak bisa hadir langsung bertatap muka dengan kita, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya. Kita sediakan link Zoom, beliau bisa Zoom selama 2 kali 45 menit. Oh, jadi di masjid ya? Di masjid, tapi dengan kita sediakan layar screen besar. Layar besar ya. Dengan pemateri yang kedua Pak Slamet Sumardi, beliau adalah Kepala Laboratorium Mineral Terpadu Lampung. Ya, selanjutnya di 2 hari berikutnya tanggal 14 dan 15-nya itu para pemateri hadir ke kelas-kelas. Mengunjungi kelas fisik lah ibaratnya ya. 17 kelas itu dihadirkan oleh 2 pemateri langsung di kelas masing-masing, diajari bagaimana metodologi penelitian, bagaimana sebuah membuat proposal, bagaimana menemukan masalah. Jadi anak itu langsung praktek. Langsung praktek di hari ke-3 tanggal 15 presentasi siswa. Jadi punya masalah, langsung presentasikan baik dari gambar, baik dari lingkungan sekitar. Selama ini kan permasalahannya itu. Kita mulai menulis dari mana ya, Miss? Nah, setelah dikenalkan oleh para tim ya yang ahlinya ya, the right man on the right job. Nah, ternyata menemukan masalah itu tidak sesulit yang mereka pikirkan. Banyak sekali masalah di sekitar kita dan mereka bisa presentasikan itu. Termasuk kerangkanya itu Betul, kerangka tulisan gitu ya. Iya. Oke. Kemudian Miss Iis, apa tindak lanjut dari kegiatan BIMTEK penelitian ini? Oh ya, kita mengharapkan madrasah khususnya, ini kan kegiatan perdana, internalisasi, pengenalan kepada Ananda bagaimana penelitian kaidah karya tulis yang sebenarnya. Nah, yang akan datang, ini kita akan masukkan tetap ke program tahunan kelas unggul khususnya. Mudah-mudahan jadi program madrasah secara umum begitu ya. Tapi sementara untuk program kelas unggul dulu, di tahun yang akan datang kita akan optimalisasi. Jadi BIMTEK-nya bukan BIMTEK internalisasi lagi, BIMTEK optimalisasi. Dari 620 sekian siswa, itu tuh tidak semua berminat ke penelitian kan Kang. Nah, mungkin mudah-mudahan sih 25%-nya ada yang minat khusus nih ke arah penelitian. Nah, itu yang akan dioptimalisasi dan dibimbing oleh tim pendamping MyResman 1 dan para peneliti yang memberikan materi itu. Itu kelanjutannya. Jadi output yang istilahnya yang ingin dihasilkan itu seperti apa? Mencetak peneliti muda berbakat atau gimana kira-kira? Tentu saja arahan madrasah, karena kita punya ajang-ajang bergengsi ya. Ingin juga lah madrasah MAN 1 Bandar Lampung ini masuk ke syiar nasional, paling tidak masuk nominasi MyRes. Itu tujuan utama. Sebetulnya banyak sih olimpiade untuk KTI ya. Bukan hanya kalau MyRes kan di Kemenak, di Kementerian Agama. Tapi ada
olimpiade seperti OPSI dan di Kemendikbud banyak sekali olimpiade KTI. Ananda tidak akan asing dengan olimpiade tentang penelitian. Itu harapan kami. Luar biasa kawan-kawan semua ya. Nah ini yang terakhir ini, apa manfaat dari kegiatan ini bagi siswa madrasah? Nah itu tujuan utamanya pastikan saya sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak semua dari 600 siswa ini kan tertarik ke penelitian semua sih. Gitu. Nah 25%-nya saja bagus yang akan kita optimalisasi. Tetapi untuk manfaat secara umum kepada seluruh siswa, sebagaimana kita ketahui lah Kang, UTBK ya sekarang nih SNBT saja itu sudah arahnya literasi. Soal-soal literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, penalaran umum. Nah, kalau siswa sudah bisa mengenali bagaimana cara membuat karya tulis, mereka akan bisa tuh mengemas ide, menemukan permasalahan secara sistematis, mencari referensi dari, mencari bahan-bahan sumber bacaan dari berbagai referensi. Itu akan jadi satu hal yang biasa lah bagi anak MAN 1. Nah itu harapannya. Jadi diharapkan setelah kegiatan ini untuk secara umum kepada seluruh siswa, anak-anak membudayakan budaya literasi. Luar biasa. Oke, saya ingin bertanya di luar ini ya. Boleh, silakan. Jadi apa harapan daripada Miss Iis selaku guru pengajar di madrasah ini buat siswa atau memotivasi agar siswa ini maksimal dalam belajar? Harapan saya Kang ya, pasti itu harapan Kang Taufik juga selaku seorang guru. Iya benar-benar. Pasti kita harapan untuk memotivasi anak untuk rajin belajar. Era sekarang ini sudah era digital banget ya. Kita khususnya guru, mungkin saya juga harus ikut arus perkembangan zaman. Mungkin pada zaman kita sekolah dulu cukup dengan duduk, mendengar apa yang guru sampaikan, interaksi hanya terjadi dari guru kepada siswa. Nah mungkin siswa kepada guru seperti itu. Sekarang guru dengan mengajar otomatis akan menjadi lebih pintar. Kenapa? Karena kadang mendapat pertanyaan-pertanyaan yang out of the box dari siswa. Kita harus tantang siswa untuk belajar berpikir not only tidak hanya ada yang ada di depan mata kita saja. Belajar dari masyarakat, dari out of the box. Out of the box. Apa tuh maksudnya? Teman-teman ada yang belum tahu kan? Ya, kira-kira ada hal-hal yang malah kita nggak pikirkan sebelumnya. Jadi sudah di luar spontan. Ya, not spontan. Responnya gitu, langsung respon. Apa ya? Out of the box itu di luar kebiasaan. Di luar yang bukan mainstream gitu ya. Jadi yang agak ekstrim dikit. Nah, cara berpikirnya juga sudah di atas standar. Yang tidak kita di atas ekspektasi lah kalau kata anak-anak muda sekarang. Iya benar. Oke. Jadi itulah kawan-kawan ya, dengan adanya podcast ini kita ada ilmu-ilmu baru yang tadinya kita nggak tahu. Jadi alhamdulillah kita jadi bisa mengetahui ya lebih banyak gitu ya, Miss Iis ya. Insya Allah. Oke. Untuk podcast kita ini kira-kira ada masukan Miss Iis, boleh? Langsung ditodong ini untuk podcast ya pasti. Kalau untuk podcast MAN 1 memang perdana ya, alhamdulillah. Artinya kalau kita kan harus mulai dari yang kecil-kecil. Nah kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu kekurangan kita di mana. Sama dengan kalau saya kan kebetulan guru bahasa Inggris ya Kang. If we do not speak, we will not know our weakness gitu loh. Nah, kalau kita nggak ngomong, kita nggak akan tahu tuh kekurangan kita apa. Mana pronunciation-nya, mana grammar-nya yang salah. Kalau kita diem aja sekalipun katanya pinter, ya susah. Kita nggak akan tahu di mana mistake-nya, salahnya. Nah, begitu pula dengan podcast kita. Kita mulai dengan hal yang kecil-kecil, kita akan sempurnakan. Jadi, kalau untuk ini dia podcast yang perdana dengan kata lainnya, kemarin diawali dengan podcast siswa, kemudian mungkin kali kedua ya Pak Kang? Kali kedua, nanti dilihat lagi penyempurnaannya di mana. Insya Allah lah nanti para viewers akan melihat tuh di mana yang harus disempurnakan. Gitu ya. Panas gitu ya, belum ada AC. Oh iya sih, salah satunya itu. Ini cukup nih agak nahan keringet nih ya. Iya. Oke, Miss Iis, terima kasih banyak atas kehadirannya di Multimedia Center ya. Semoga sukses selalu ya Multimedia Center MAN 1 Bandar Lampung. Amin. Pelan-pelan dilengkapi fasilitasnya insya Allah. Amin.
Mudah-mudahan kegiatan yang kemarin BRIN itu Amin. juga menginspirasi, memotivasi kita semua agar bisa menjadi peneliti-peneliti muda yang handal, yang cakap ya. Amin. Tentunya semua itu kita lakukan sekali lagi adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kawan-kawan semua, podcast kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.